Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Firdausi Nurtula dengan NIM J310250008 dari program studi ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah anatomi semester 1, yaitu sistema skeleton humanum. Di sini saya membagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama ada klasifikasi tulang, kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, dan dua jenis sistem skeleton manusia, yaitu aksial skeleton dan apendikular skeleton. Yang pertama, kita akan membahas mengenai klasifikasi tulang. Jadi, tulang itu dapat dibedakan berdasarkan bentuknya dan berdasarkan komponen penyusunnya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada oslongum atau tulang panjang seperti femur, radius, dan ulna. Yang kedua ada os breve, yaitu tulang pendek seperti calcaneus. Yang ketiga ada os planum atau tulang pipih, contohnya seperti sternum dan calvaria. Yang keempat ada os irregular atau tulang irregular, contohnya os vertebra atau tulang belakang. Dan yang terakhir ada os sesamoid atau tulang tambahan, contohnya patella. Selanjutnya, klasifikasi tulang berdasarkan penyusunnya, yaitu ada tulang kompak dan tulang spons. Di sini kita bisa melihat tulang jika dilihat dari luar itu terdapat 3 bagian, yaitu epifisis, metafisis, dan diafisis. Yang mana diafisis ini disusun oleh compact bone atau tulang kompak, sedangkan metafisis dan epifisis disusun oleh spongy bone atau tulang spons. Dan pada tulang kompak terdapat sumsum tulang kuning yang berfungsi untuk menyimpan lemak tubuh. Sedangkan pada tulang spons terdapat sumsum tulang merah yang berfungsi untuk membentuk sel-sel darah yang ada dalam tubuh kita. Nah, di ujung tulang panjang itu terdapat kartilago artikulasi yang berfungsi untuk menahan guncangan dan mencegah gesekan antar tulang. Kemudian ada periosteum, yaitu lapisan tulang yang menyelimuti seluruh bagian tulang luar, kecuali yang ada kartilago artikulasinya tadi. Selanjutnya ada medullary cavity, yaitu rongga yang terdapat di dalam tulang yang berfungsi sebagai jalan arteri yang masuk dan yang menyelimuti bagian dalam tulang disebut endosteum. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang pertama, kekurangan vitamin A dapat menghambat perkembangan tulang. Yang kedua, kekurangan vitamin C dapat menyebabkan tulang rapuh. Yang ketiga, kekurangan vitamin D akan menyebabkan rickets pada anak-anak dan osteomalasis pada orang dewasa. Yang keempat, hormon pertumbuhan yang tidak cukup dapat menyebabkan orang itu mengalami kerdil. Yang kelima, hormon pertumbuhan yang berlebihan akan menyebabkan gigantisme dan akromegali. Yang keenam, hormon tiroid yang tidak cukup dapat menunda pertumbuhan tulang. Yang ketujuh, hormon seks dapat mendorong pertumbuhan tulang dan merangsang osifikasi lempeng epifisis. Yang terakhir, stres fisik yang dapat merangsang pertumbuhan tulang. Selanjutnya, tulang itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu aksial dan apendikular. Tulang aksial itu terdapat 80 tulang. Nah, tulang aksial ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kranium yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu neurokranium dan splanchnokranium. Selain kranium, ada costa, ada vertebra, dan sacrum. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Tulang kranium dibagi menjadi dua, yaitu neurokranium atau rongga otak dan splanchnokranium atau bagian kranium yang berasal dari lengkung faring. Pada neurokranium terdapat 6 tulang, yaitu frontal, ethmoid, sphenoid, occipital, temporal, dan parietal. Sedangkan pada splanchnokranium terdapat 9 tulang, yaitu nasal, lacrimal, zygomaticum, maxilla, mandibula, ethmoid, vomer, palatum atau palatinum, dan konka nasal inferior. Selanjutnya kita masuk ke costa atau tulang rusuk. Pada costa terdapat 3 bagian, yaitu costa vera atau tulang rusuk sejati yang jumlahnya ada 7 pasang, costa spuria atau tulang rusuk palsu ada 3 pasang, dan costa fluitantes atau tulang rusuk melayang ada 2 pasang tulang. Di bagian tengah costa atau tulang rusuk terdapat sternum atau tulang dada yang terdapat 3 bagian, yaitu manubrium, corpus sterni, dan processus xiphoideus.
Nah, di sini terdapat tambahan tulang, yaitu tulang hyoid yang berada di bagian depan leher. Tulang ini menopang lidah dan berperan penting dalam berbicara dan menelan. Selanjutnya ada vertebra atau tulang belakang. Pada vertebra ini terdapat 3 bagian juga, yaitu ada cervical, ada 7 tulang, thoracal 12, dan lumbar 5 tulang. Selanjutnya sakrum. Sakrum ini terdapat 5 tulang yang menjadi satu. Di ujung bawahnya terdapat koksik atau tulang ekor. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tulang apendikular yang terdapat sebanyak 126 tulang yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan pelvis. Tulang ekstremitas atas itu mulai dari lengan bahu hingga telapak tangan. Sedangkan ekstremitas bawah itu dari tungkai hingga telapak kaki. Agar lebih jelasnya kita bisa melihat pada gambar di atas. Pada ekstremitas atas terdapat tulang clavikula atau selangka, scapula atau belikat, humerus atau tulang lengan, radius itu tulang pengumpil, ulna tulang hasta, karpal tulang pergelangan tangan, metakarpal telapak tangan, dan falang itu jari-jari tangan. Selanjutnya pada ekstremitas bawah terdapat tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut itu patella, tulang betis, fibula, tulang kering tibia, pergelangan kaki itu tarsal, telapak kaki metatarsal, dan jari-jari kaki itu falang. Yang terakhir kita masuk ke bagian pelvis atau tulang panggul. Di pelvis ini terdapat ilium, ischium, sacrum, acetabulum, ischial spine, pubic crest, coccyx, sacroiliac joint, dan iliac crest. Nah, itu dia penjelasan dari materi sistema skeleton humanum. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.